Hai, saya Lisa. Saya adalah mahasiswa S3 bidang ilmu komunikasi di University of Vienna. Saat ini saya sedang berada di Rathaus atau di Balai Kota Wina. Di belakang saya, para warga kota Wina sedang asik main ice skating. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kisah perjalanan saya selama berkuliah di Wina dan juga suasana Natal di Wina saat lockdown. Sekarang saya berada di samping antrian para warga Wina yang ingin bermain ice skating di depan Balai Kota Wina ini. Hari ini tanggal 27 Desember, tepat hari Minggu setelah hari perayaan Natal dan lockdown. Namun pemerintah tetap membuka sarana rekreasi ice skating dan terlihat antusiasme warga tetap mengantri untuk bermain. Namun mereka tetap menggunakan masker dan protokol kesehatan lainnya. Mari kita lihat yuk bagaimana antrian mengularnya mereka. Para keluarga sedang berkumpul dan mereka mencari hiburan dengan caranya yaitu bermain ice skating di sini. Dan ini sudah menjadi tradisi Natal bagi mereka bersama dengan keluarga untuk hiburan bersama. Masih di Rathaus atau Balai Kota Wina. Tadi tempat bermain ice skating itu sebenarnya kalau tidak lockdown ada yang namanya pasar Natal atau Christmas market dan dijual berbagai macam pernak-pernik serta makanan khas Natal. Namun karena lockdown maka tempat ini dijadikan hanya untuk permainan ice skating saja dan berbagai macam pernak-pernik Natal tetap disajikan di sini. Suasana meriah sangat terasa sekali. Oh ya, terkait dengan pengalaman saya sendiri studi di sini. Mengapa saya memilih Wina dan Austria untuk bersekolah? Karena yang pertama adalah adanya kerjasama bilateral pendidikan antara pemerintah Indonesia dan Austria untuk kuliah S3. Maka saya pun mendapatkan beasiswa dari pemerintah Austria untuk berkuliah di sini. Kemudian yang kedua adalah bidang ilmu komunikasi yang saya geluti. Itu kekhususannya adalah tentang literasi media, juga terdapat di University of Vienna. Itulah mengapa kemudian akhirnya saya memilih universitas di sini. Nah, itu tadi suasana kemeriahan Natal di depan Balai Kota Wina. Sekarang saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkeliling pusat kota Wina di ring satunya, yaitu di Perpustakaan Nasional, dan juga nanti kita akan ke Katedral Stephandoms, yaitu gereja induk atau pusat dari kota Wina. Yuk kita lihat yuk suasana kemeriahan di sana seperti apa meskipun sedang lockdown. Nah, kalau tadi suasana hingar-bingar di depan Balai Kota Wina, saat ini suasana lebih adem di depan Perpustakaan Hofburg atau Perpustakaan Nasional Wina, Austria. Nah, perpustakaan ini menjadi salah satu simbol literasi di Austria dan berdiri sejak tahun 1368. Wah, lama sekali. Dan saya pernah belajar di dalam, sangat nyaman sekali karena para pelajar atau student itu bisa masuk di sana, kemudian kita bisa belajar di sana, bisa meminjam buku di sana dengan membayar per hari 3 euro atau setahun 30 euro. 30 euro itu sekitar mungkin 400 sampai 500 ribu ya untuk setahun. Cukup murah. Kembali ke pengalaman studi saya, kenapa saya ingin berada di tempat ini? Sesuai dengan simbol literasinya bahwa Austria ini salah satu kota pendidikan. Salah satu negara yang pendidikannya sudah sangat mengakar gitu ya, khususnya dalam bidang teori.
Dan itulah pengalaman saya dapatkan ketika saya berkuliah di University of Vienna, di mana teman-teman saya itu sangat talk aktif. Artinya adalah mereka tidak takut mengeluarkan opini mereka. Dan opini yang mereka keluarkan pun sangat dalam dan sangat konseptual. Sehingga teorinya itu sudah terbentuk dari dulunya. Maka dari itu, itulah tantangan buat saya ketika saya berkuliah di sini adalah bagaimana saya bisa menyesuaikan gaya mereka memberikan opini, karena saya termasuk orang yang berpikir dulu panjang gitu ya. Jadi akhirnya waktu untuk mengeluarkan opini sudah habis gitu ya ketika saya ingin mengeluarkan opini. Maka saya diajarkan untuk jangan takut ketika ingin mengeluarkan opini apapun itu, mereka akan sangat menghargai. Nah, tadi dari perpustakaan cukup jalan 5 menit saja, kita sekarang sudah berada di area kantor presiden dan konselornya Austria. Di sana lebih tepatnya. Kalau kita sedang beruntung, mereka terkadang melambaikan tangan loh kepada kita. Nah, kalau saya ingin berbagi tips adalah bagaimana topikmu itu dapat memberikan impact atau dampak yang luas bagi lingkungan sekitarmu, khususnya bagi Indonesia. Nah, saya mengambil topik tentang sosial media literasi, yaitu saya ingin memberikan kontribusi bagi Indonesia, khususnya dalam bidang kurikulum terkait dengan sosial media. Karena kita tahu sekarang di Indonesia sedang gagap terkait dengan hoax, dan pendidikan butuh urgent terkait dengan kurikulum literasi media, khususnya dalam sosial media. Oleh karena itulah saya melakukan penelitian untuk memberikan kontribusi tersebut bagi Indonesia. Dan sepertinya karena urgensi tersebut itulah maka saya pun akhirnya lolos untuk melakukan penelitian itu, dan kemarin saya juga lolos proposal sehingga penelitian tersebut akan dilanjutkan hingga nanti saya lulus. Maka teman-teman, carilah suatu topik yang kira-kira akan berguna bagi Indonesia ke depannya. Nah, saat ini kita sudah berada di ring 1 di pusat perbelanjaan Stephanplatz. Nah, di sini biasanya sangat ramai, tetapi karena situasi lockdown, maka saat ini banyak orang tetap berjalan, namun tidak seramai biasanya. Nah, lockdown di Austria itu seperti apa sih? Jadi, mereka tidak memperbolehkan toko-toko untuk buka. Kemudian, selain itu sekolah juga tutup, maka saya pun juga online. Dan masih diperbolehkan untuk jalan-jalan, untuk refreshing, tetapi hanya dengan satu teman dekat atau keluarga. Dan kemudian para polisi pun berjaga di seluruh kota gitu ya, untuk memastikan bahwa tidak ada kerumunan. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semua yang akan berakhir di yang namanya Katedral Saint Stephan Doms. Ya, dan ini adalah Katedral Saint Stephan atau Stephan Doms, salah satu gereja terbesar di kota Wina dan juga Austria. Dan teman-teman tahu tidak kenapa gereja rata-rata di Eropa gitu ya, termasuk di Austria, itu didirikan di tengah-tengah pusat perbelanjaan? Karena ada maksudnya loh. Jadi supaya ketika sedang berbelanja kita tetap ingat akan Tuhan gitu ya. Dan kemudian di Austria ini mendirikan gereja itu setiap 200 kakak atau kepala keluarga, sehingga tak heran jika dalam jarak yang sangat dekat sekali itu sudah ada gereja lainnya. Di Stephanplatz ini saja sudah lebih dari 5 gereja yang ada di sini. Nah, sekarang kita masuk yuk, kita coba intip di dalamnya seperti apa. Nah, itu tadi suasana di dalam Katedral Saint Stephan atau Stephan Doms. Dan biasanya saya ke sana pada malam Natal
mengikuti misa malam Natal pukul 00.00 dan akan ada bunyi trompet yang menandakan bahwa malam Natal dimulai. Dan pada hari Minggu ini pun mereka juga mengadakan misa setelah Natal. Maka teman-teman, itulah tadi perjalanan saya di Ring 1 Kota Wina ini, menjelaskan tentang kemeriahan Natal selama lockdown di Kota Wina. Dan tips buat teman-teman yang ingin studi ke luar negeri, keluar dari Indonesia, saya mendorong teman-teman untuk berani mengambil tantangan. Kenapa? Karena ketika teman-teman keluar dari negaramu gitu ya, dari tempatmu berada, kamu keluar dari zona nyaman. Kamu akan menemukan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kamu akan belajar budaya, kamu akan belajar cara hidup, kamu akan belajar cara berpikir. Maka dari itu, teman-teman, saya undang untuk yuk ambil tantangan untuk mengambil kuliah atau studi di luar negeri. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe YouTube PPI Austria. Dadah!